Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap bergembira. Jalin terus relasi kita bersama dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita dimampukan akan bersukacita. Tidak peduli seberat apa situasi yang terjadi dalam kehidupanmu. Tidak peduli separah apa penyakit yang ada sekarang yang bersarang di tubuhmu. Tapi ingatlah, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan tetap bersyukur. Kita akan tetap bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mau menggambarkan kepada kita bersukacita di tengah duka cita. Kadang-kadang kalimat ini susah untuk dimengerti. Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita di tengah duka cita? Yang ada ketika kita berduka cita, kita akan merasa sedih. Kita akan merasa terpukul. Kita akan merasa terbeban. Tapi ingatlah, orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, maka di tengah-tengah duka cita pun dia mampu bersyukur. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, dalam Roma 8 kalau nggak salah, ya kan? Bahwa apa? Kasihnya kepada Kristus tidak akan dipisahkan oleh apapun. Oleh apapun. Oleh sukacita maupun duka cita. Oleh apa yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Dan berbagai macam situasi. Karena apa? Karena kasih sukacitanya bersama dengan Tuhan itu akan terus terjalin ketika hubungannya dekat dengan Tuhan. Dan dia tidak mau dipisahkan oleh kasihnya akan Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa sukacita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Baginya sama seperti pemazmur. Satu hal yang kuminta di dalam hidupku. Kalau aku bisa dekat dengan Tuhan selama umur hidupku. Itu. Aku berada di rumahmu. Itu. Jadi dia pengen terus berada di pelataran Tuhan setiap umur, sepanjang umur hidupnya. Nah, demikian juga dengan Habakuk pada saat ini. Situasi bangsa Israel begitu berat. Situasi begitu mengerikan. Bahkan menjadi miskin juga. Gambaran dari ayat yang ke-17 ini boleh kita lihat. Ya, dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, saudara-saudara, situasi ini begitu sulit. Situasi yang digambarkan di sini menggambarkan, yang dinyatakan di sini menggambarkan kesulitan yang terjadi. Mari kita lihat satu-satu, saudara-saudara. Pohon ara itu buahnya dimakan oleh mereka. Jadi buahnya juga bisa dibikin kue. Dan ketika pohon ara tidak berbunga, maka itu melambangkan apa? Melambangkan bahwa kecelakaan sedang terjadi dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Ingat tidak, ketika Yesus dia kelaparan dan dia melihat pohon ara, tetapi pohon itu tidak berbuah, maka dia mengutuk pohon itu sehingga apa? Mati dan celaka. Itu. Jadi ini melambangkan situasi umat pilihan Tuhan yang celaka.
Demikian juga dengan anggur. Anggur itu adalah lambang kemakmuran di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Anggur itu sumber mata pencarian bagi Israel. Anggur itu adalah penghasilan yang utama di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi orang-orang yang makmur itu akan minum anggur. Makanya pesta ketika zaman Tuhan Yesus masih umur 12 tahun, ketika itu di Kana itu, ketika tuan rumahnya kehabisan anggur, maka ibunya Maria langsung cepat-cepat datang kepada Yesus. Makanya Yesus berkata, "Mengapa engkau datang kepadaku, ibu, saatku belum tiba?" Karena apa? Karena Maria berpikir yang memiliki pesta ini akan merasa malu. Jadi Maria mau supaya Yesus mau membantu dia supaya jangan dipermalukan. Karena apa? Kalau ada pesta yang kehabisan anggur, bahwa dia bukanlah orang yang berkelas, bukanlah orang yang makmur. Nah, ini juga terjadi di tengah-tengah umat pilihan Tuhan ketika itu, bahwa kemakmuran mereka sudah tidak ada lagi. Kemudian zaitun. Ya, zaitun itu adalah sumber berkat bagi mereka. Zaitun bisa dijadikan minyak. Dan ketika zaitun tidak menghasilkan apa-apa, itu berarti bahwa bangsa Israel sedang gagal dan sedang hancur. Di situ dikatakan lagi, saudara-saudara, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kita bisa mengerti enggak? Kalau misalnya petani itu gagal panen, hancur perasaannya. Bahkan dia akan menangis. Kemudian kambing domba tidak ada, lembu sapi juga tidak ada. Artinya sumber makanan sudah tidak ada. Mereka benar-benar terpuruk. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Habakuk masih tetap memuji Tuhan. Karena apa? Karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. "Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Saudara-saudara, Habakuk ini akan memberikan pengalaman yang baru bagi kita. Menjadi contoh teladan menghadapi, meresponi situasi yang sulit di tengah-tengah kehidupan. Dia tidak merasa bersedih dan dia tidak terpengaruh dengan situasi yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Realita kehidupan itu tidak menghancurkan iman dan harapannya kepada Tuhan. Tetapi bahkan justru relasinya yang dekat dengan Tuhan itu yang semakin meneguhkan, menjadikan dia tetap semangat, bahkan kuat di tengah-tengah penderitaan. Sama dicontohkan sama seperti apa? Sama seperti rusa. Rusa yang indah, yang begitu cantik menawan itu, dia itu adalah yang lincah. Rusa itu begitu lincah sekali. Dia begitu cepat berlari dan sehingga dia lepas dari setiap pemangsa-pemangsa yang ingin memangsa dia. Kekuatan rusa terus ada. Nah, demikian juga dengan dengan Habakuk. Dia bersyukur karena apa? Karena Tuhan adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Jadi Tuhan tetap meneguhkan dia dengan situasi apapun. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, biarlah semangat daripada Habakuk ini menjadi semangat yang baru bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit pun kita mampu bersyukur. Tidak peduli sebesar apa penderitaan kita. Tidak peduli sehebat apa pergumulan-pergumulan sedang mendera kita. Tidak peduli separah apa sakit yang sedang terjadi bersarang dalam tubuh kita. Dan tidak peduli kita semiskin apa, sekacau apa situasi, baik rumah tangga, baik keadaan-keadaan kita juga. Asal kita memiliki hubungan yang erat, relasi yang dekat dengan Tuhan, maka sukacita kita akan kekal, akan tetap. Oleh karena itu saudara-saudara, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sama seperti Habakuk yang dia percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatannya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang dia kasihi lemah. Tapi tetap meneguhkan, menguatkan kakinya sehingga dia bisa berjejak, melangkah. Di tengah-tengah bukit pun dia boleh berjejak atau berlari, melangkah di situasi yang sulit pun. Demikian juga orang percaya saudara-saudara. Maka kaki kita, hidup kita, dan iman kita akan diberikan kekuatan terus
karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Maka miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka engkau akan terus merasakan sukacita yang terus muncul dan kekal dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami tetap juga untuk percaya, untuk memiliki relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan biarkan kami kecewa, murah-murah bersungut-sungut, murah-murah bersedih ketika situasi yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat. Milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jalin relasi yang baik dengan Tuhan. Maka sukacitamu akan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.